Katanya tipis, bikin hati miris, katanya Apple. Mahalnya sadis, tapi yang satu ini nggak lain, desainnya clean, performanya masih main. Laptop tipis tapi nggak letoy, dipakai kerja malah bikin enjoy. Inilah MacBook Neo, pendatang baru yang bikin penasaran, apakah ini laptop Apple paling worth it sekarang? Kita bakal ngebahas laptop, katanya jadi MacBook untuk semua orang. Tapi pertanyaannya, apakah ini beneran worth it? Atau cuma marketing Apple yang dibungkus estetik doang? Pertama kali lihat MacBook Neo, jujur kesannya premium langsung dapet. Apple masih pakai desain minimalis khas mereka, tapi clean dan kelihatan bahkan dari jauh. Tapi bedanya, Neo ini lebih santai warnanya, lebih fresh dan agak terlalu formal. Pas dipegang juga ringan banget. Serius, ini laptop enak dibawa ke mana-mana. Mau dipakai kerja, kafe, nugas, kampus, atau meeting mobile, nyaman. Dan satu hal yang Apple harus tahu, emang jarang gagal. Build quality, body aluminiumnya solid, engselnya presisi, dan feel-nya pas dibuka. Laptopnya tuh satisfying banget. Keyboardnya juga enak, ngetik lama masih nyaman, tombolnya empuk, tapi tetap responsif. Trackpad-nya masih jadi salah satu yang terbaik. Gestur mulus, kliknya presisi, dan honestly setelah pakai MacBook agak susah balik ke trackpad laptop biasanya. Sekarang ngomongin layar, MacBook Neo pakai Liquid Retina display yang kualitasnya udah cakep banget. Warnanya vivid, tajam, dan brightness-nya agak tinggi. Buat edit foto, nonton film, atau sekedar scrolling YouTube tengah malam nyaman dilihat. Tapi Apple masih kasih refresh rate 60 Hz. Agak pelit ya, karena laptop ini lain harga lebih murah aja, di banyak yang 90 Hz bahkan yang 120 Hz. Tapi kalau kalian bukan gamer atau bukan orang yang sensitif sama refresh rate, kemungkinan besar ini nggak bakal ganggu kinerja aktivitas kalian. Speakernya juga surprisingly bagus, volumenya juga kenceng, vokalnya juga jelas, bassnya lumayan berasa banget untuk laptop setipis ini. Nah sekarang bagian paling penting adalah performance-nya. MacBook Neo itu adalah mesin atau motherboard chipset dari iPhone 16 Pro yang disisipkan ke dalam dimensi device-nya berbentuk laptop. Dan yang langsung kerasa tuh efisien. Pokoknya banyak aplikasi lancar, multitasking aman, editing video 4K ringan masih kuat, Photoshop, CapCut, Final Cut semuanya jalan mulus. Dan yang aku suka, laptop ini dingin, jarang panas yang berlebih, dan suaranya juga nyaris enggak kedengeran. Inilah salah satu yang bikin MacBook dari banyak laptop lain karena performanya kencang tapi enggak berisik. Tapi yang tentu ada batasnya. Kalau kalian editor profesional yang kerjanya proyek berat tiap hari atau render 3D level dewa, mungkin MacBook Neo bukan pilihan utama. Karena laptop ini cocok buat daily productivity dan kreator casual sampai intermediate. Anak kampus cocok banget. Bagian paling beda dari seri lainnya adalah fitur AI-nya. Semua proses AI bisa jalan langsung di device tanpa internet, mulai dari bikin rangkuman, dokumen, editing, foto otomatis, sampai hantu nulis dan translate real time. Rasanya kayak punya asisten pribadi di dalam laptop. Sekarang kita bahas bagian paling gila dari laptop ini adalah baterai. You know what, baterai? Dan serius, ini absurd dipakai kerja dari pagi sampai malam. Masih kuat, browsing, meeting, ngetik, editing ringan sambil dengar musik, baterainya susah habis. Ini tipe laptop yang bikin kalian lupa bawa charger. Tapi yang namanya Apple pasti ada juga yang bikin kesel. Pertama adalah, betul sekali, port. Masih minim, USB-C dan lagi USB-C doang, artinya dongle. Kalau kerja kalian banyak colok device sana sini, harddisk atau HDMI, siap-siap ribet. Kedua, upgrade storage. Ini penyakit klasik dari Apple. Terus RAM base modelnya menurut aku juga agak nanggung. Masih oke buat sekarang, tapi kalau dipakai buat jangka panjang sambil multitasking berat, mungkin bakal mulai kerasa limitnya ya. Untuk RAM dan SSD-nya bisa dipastikan adalah onboard solder jadi satu. Sebelum kalian membeli laptop ini, sesuaikan dengan kebutuhan aplikasi ke depannya.
Jadi sekarang pertanyaannya, siapa yang cocok beli MacBook Neo? Kalau kalian mahasiswa, cocok banget. Kalau kalian konten kreator pemula, basic, menengah, cocok. Kalau kalian pekerja kantoran yang pengen laptop awet, baterai tahan lama, dan minimum drama, ini juga cocok banget. Tapi kalau kalian gaming berat atau kerja profesional level tinggi, mending naik ke series Pro. Kesimpulannya, MacBook Neo ini kayak titik tengah yang selama ini dicari banyak orang. Nggak semahal MacBook Pro, tapi ya nggak terasa murahan. Performanya juga dapet, baterainya juga gokil sih. Desainnya premium dan experience-nya khas. Apple-nya masih kerasa banget. Apakah sempurna? Enggak. Masih ada keputusan Apple yang ngeselin. Tapi buat kebanyakan orang, ini mungkin jadi MacBook paling worth it sekarang. Apakah MacBook Neo layak disebut laptop terbaik tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten teknologi lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.